Jadi hari ini masih bahas UTS ya. Oke, ini yang nomor 3 yang belum kita bahas. Konstruksi sebuah coping sentrifugal terdiri dari 3 buah sliding head. Jika masing-masing sliding head tersebut memiliki massa 25 kg, jari-jari tik berat 20 cm, diameter drum 50 cm, dan koefisien gesek 0,3. Buat sketsa coping sentrifugal ini dan tentukan berapa daya yang akan ditransmisikan coping sentrifugal ini pada putaran 15 radian per second. Ya. Oke, kita lihat urut-urutannya. Ya, ini kurang lebih gambarnya ya. Slide saya udah bisa kelihatan ya di layar Anda ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang ini sliding head-nya ada 3. 3 gitu ya. Dan yang terpenting kita harus bisa mengidentifikasi mana RZ. RZ itu dari sini sampai ke titik berat si sliding head-nya. Ini sliding head-nya. Di sini ada kampas coping-nya gitu ya. Karena nanti akan bergesekan dengan permukaan dalam si drumnya ya. Jadi begitu ini berputar, ini akan terlempar keluar sehingga ada dorongan nempel, kemudian ada gaya gesek sehingga yang luar ikut berputar, ikut yang dalam gitu ya. Masanya diketahui untuk satu sliding head 2,5 itu satu sliding head. RZ-nya 20 cm atau diameter 0,2 meter. Kemudian diameter drumnya sendiri kita anggap ini diameter dalam ya. Itu adalah 50 cm. Ya kalau dikemeterkan jadi 0,5 meter kan ya. Dan berarti R-nya adalah 25 ya. Jadi jangan masukin yang 50 yang nanti ke rumus, jangan ya, karena yang kita punya rumusnya kemarin yang dibahas itu adalah dalam bentuk jari-jari gitu ya. Jadi yang dimasukin adalah yang ini. Jadi 50-nya bagi 2 dulu karena kita dapatnya adalah jari-jarinya. Kemudian ketika ngebahas ini koefisien gesek itu pakai simbol mu ya, mu-nya 0,3. Kemudian juga diketahui di sini adalah kecepatan putarnya adalah 15 radian per second. Ini udah dalam bentuk radian per second ya. 15 radian per second. Kemana arah putarannya? Ini nggak penting lah ya. Arah putaran nggak penting ya. Langkah pertama ya kita cari gaya sentrifugal untuk satu sliding head. Ya, jadi yang ini kalau ini berputar 15 radian per second dia akan terlempar kan ya. Gaya sentrifugalnya berapa? Nah, rumusnya adalah M omega kuadrat RZ. M-nya 2,5, omega-nya 15, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian RZ-nya adalah dari sini ke sini ya, itu adalah 20 cm atau diameter 0,2 meter. Masuk sini ya. Hitung, dapat 112,5 Newton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira bisa dipahami ya. Kemudian Fs kalau di slide waktu itu hurufnya huruf kecil ya, tapi saya ya udah kepala gayanya huruf besar ya, saya pakai huruf besar di sini. Ini untuk menyatakan gaya gesek ya. Kenapa huruf S ya, kita ngikuti aja lah yang ada di sana. Fs itu adalah gaya normal dikalikan koefisien geseknya. Ingat ya, gaya sentrifugal itu keluar. Jadi kalau terhadap permukaan di titik ini gitu ya, berarti dia tegak lurus terhadap permukaannya gitu ya. Berarti itulah yang dimaksud dengan di CFS harus dikalikan FC, yaitu yang ini ya, yang tadi dihitung di sini, kali mu-nya. 112,5 kali 0,3. Ini tidak bersatuan, ini satuannya tadi sama yang ini, Newton ya, kan ini ngambil dari sini. Hasilnya adalah 33,75 Newton. Itu apa? Gaya gesek. Ya. Dan arah gaya gesek kemana? Tadi kalau gaya sentrifugal kita bahas yang ini dia ke arah sana ya, dorong sana ya. Gaya sentrifugal ke arah sana. Kalau yang ini ya ke arah sana gitu ya. Kalau yang ini ke arah sini. Sementara kalau gaya gesek kemana? Ya kalau kita ngomongin ini udah kontak ke sini, maka gaya geseknya bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung arah putaran gitu ya. Oke. Yang jelas tegak lurus terhadap garis singgung atau garisnya menyinggung gitu ya. Arah gayanya merupakan garis singgung, tegak lurus terhadap jari-jarinya. Tegak lurus terhadap gaya sentrifugalnya, ya.
Kalau yang ini ya tegak lurus jari-jari, yang ini bisa ke sana atau bisa ke sana, sekali lagi tergantung dari arah putaran ya. Oke, cara ngitungnya gimana? Untuk apa dihitung apa? Untuk menghitung, ingat ya kalau ada gaya di sini, misalnya gaya satu titik, kalikan jari-jari, maka jadilah torsi gitu ya. Momen yang kebetulan di sini sebutnya momen torsi gitu ya. Gaya misalnya ke arah atas misalkan ya. Kali jari-jarinya tegak lurus ya. Jadilah torsi. Kalau gayanya ke arah atas berarti torsinya cewek gitu ya. Nah, berapa nilainya? Ya ini tadi gayanya kan 33,75 kali jari-jari. Jari-jarinya adalah jari dalam drum ya. Yang bukan yang 50 ini bukan, tapi dibagi dua ya. R itu adalah setengahnya dari D ya. Jadi dimasukkan ke sini ya 0,25 ya. Dapat hasilnya adalah 8,44 Newton meter. Ingat, ini torsi yang dihasilkan oleh satu sliding head. Karena ada 3, berarti ya kali 3. Jadi T total sama T kali N. T-nya adalah yang ini. T masing-masing sliding head. Jumlah sliding head-nya ada 3, berarti ya kali 3 aja gitu ya. Hasilnya adalah 25,32 Newton meter. Pertanyaannya apa? Tentukan berapa daya yang dapat ditransmisikan kopling sentrifugal ini. Nah, ya udah. Ini rumus yang sangat gampang. Saya selalu senang merupakan rumus ini. Daya sama dengan torsi kali omega gitu ya. Tapi torsinya torsi total karena yang bekerja kan torsinya ada 3 buah torsi di sini. Makanya yang dipakai adalah yang totalnya gitu ya. Kalikan kecepatan putarnya. Kecepatan putarnya adalah 15 radian per second. Sehingga hasil akhirnya adalah 379,8 watt. Ya, saya sibulatin jadi 380 watt aja. Nah, jadi nomor 3 itu yang paling sederhana dibanding soal-soal yang lainnya di UTS kemarin ya. Jadi cuma ada 1, 2, 3. Kalau yang sama ini kan sama ya, tinggal kalikan jumlah sliding head aja. 4 tinggal cuma 4 rumus aja lah ya. Udah selesai itu. Oke, ada yang sama nggak kemarin ngerjainnya? Atau ada yang mau nanya? Ada yang mau komen? Boleh. Nomor 3 ini kebetulan udah saya bikin tulisannya, tapi kalau nomor 4 saya belum buat ya. Jadi nanti kita akan buat bareng aja. Silakan, ada yang mau nanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Nah, yang keempat adalah soal ledakan. Dengan oke, kita tulis aja lah ya. Ini saya belum buat jawabannya, jadi saya buat langsung di sini aja. Sebentar. Kenapa nggak mau keluar ya? Ini agak lama. Nah, gitu ya. Oke, terpaksa belum saya buat sketnya, agak susah nggak balik komputer ya. Nanti sketnya nyusul. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Saya akan tuliskan apa aja yang diketahui. Yaitu ada P. Sama dengan berapa? 10 dk ya. Kalau saya sih senang langsung dirubah ya ke watt. Saya tuh dapatnya adalah 7,46 kilowatt ya. Atau kalau dalam wattnya adalah 7.457 watt. Apalagi yang diketahui?
putarannya N sama dengan RPM. Sorry, Ctrl Z sama dengan 50 RPM. Ini dirubah ke omega ya. Omega adalah Pn per 30 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan Pi kali N-nya 50 bagi 30 ya. Dan hasilnya adalah metanya berapa? Kalau ada yang siap kalkulator, saya persilakan bantu saya hitung ya. Sekarang untuk latihan. Pi kali 50 bagi 30. Ada yang tahu berapa? Tolong dicek kalau salah, kasih tahu saya. 5,24. 5,23 bisa deh. 5,24 ya. Radian. Oke, makasih ya, Anda udah bantu hitung. Oke, setelah itu ngapain lagi? Ada yang tahu? Di sini diketahui kekuatan tarik poros 40 kg per meter persegi ya. Berarti ini simbolnya sigma B ya. Berapa? 40 kg per milimeter kuadrat. Nah, ini dirubah ya. Menjadi apa? Hitung tau ya. Kita anggap aja safety factornya Anda ini di sini nggak disebut safety factornya berapa, tapi kalau Anda merefer ke contoh soal yang waktu itu Anda mau pakai yang angka itu juga boleh. Makanya saya bebaskan Anda mengasumsikan, tapi ya harus dinyatakan itu ya. Kita anggap aja safety factor 1 dan 2-nya adalah sama dengan kemarin, yaitu 10 dan 5. Sehingga jadi sigma B, ini ya sigma A yang diizinkan allowable, sigma B dibagi SF1 kali SF2 gitu ya. Sama berapa? 40 dibagi dengan kemarin 10 dan 5 ya. 10 dan 5. Anda pakai angka lain boleh ya. Tapi ya kalau lebih di bimbingan sih ditanya kenapa pakai angka itu. Tapi kalau sini kita asumsikan aja lah ya. Dan ini hasilnya adalah 0,8 ya. Apa? Kilogram per milimeter kuadrat. Kalau salah tolong kasih tahu saya. Ya. Oke. Terus apa lagi? Langkah berikutnya adalah ini yang diketahui ya. Langkah berikutnya adalah di sini soalnya nggak diketahui diameter poros ya. Tapi ya kita cari aja gitu ya. Tapi sebelum kita cari poros, saya teruskan dulu. Kita bisa dari dua ini kita bisa hitung namanya apa? Daya dan putaran. Kita bisa ngitung namanya torsi ya. Torsi itu saya udah bilang ya bahwa P sama dengan T kali omega. Kalau torsi berarti apa? P dibagi omega gitu ya. Nah ini yang mau kita pakai. Jadi torsi sama dengan P dibagi omega. Ini syaratnya P-nya harus dalam watt, omega-nya dalam radian per second. Makanya tadi saya rubah dulu ini ya ke watt dan radian per second. Cuma di soal ini ada tulisan faktor koreksi daya gitu ya. Makanya ini harus dimodifikasi ya. Ada perkalian dengan FC ya, faktor koreksi daya. Ya. Jadi ini rumus dasar atau kalau faktor koreksi dayanya 1 gitu ya. Tapi kalau kita tahu ada faktor koreksi daya dikalikan dengan FC ini gitu ya. Masukin angkanya, P-nya adalah 7,457 watt dikali 1,2 ya. 1,2 ini ya. Faktor koreksi daya dibagi dengan omega. Omega udah dihitung nih, 5,24. Dan itu hasilnya adalah, ada yang tahu? Ada yang hitung? . 5,24.
Tolong dihitung 17457 kali 1,2 bagi 5,24. Berapa? 1707,7 Pak. 1707, berapa kalau dibuatkan jadi 1708, betul nggak? Satuannya apa? Newton meter ya. Kalau rumusnya kayak gini, ininya dalam, tadi saya masukinnya dalam watt, ini dalam radian per second, maka keluarannya bukan Newton meter gitu ya. Kemudian yang kita butuhkan nanti karena ini dalam kilogram per milimeter ya, kita ubah ke kilogram dan milimeter. Cara ngerubahnya gimana? Ya tinggal di ini aja ya. Torsi sama dengan yang tadi 1708 Newton meter. Kita hilangkan Newtonnya. Kita tulis kilogram di sini. Satu kilogram itu adalah 10 Newton ya. Betul nggak? Jadi kita lihat nih, 1 kilogram sama 10 Newton. Tujuannya 1 N di bawah, kemudian kilogram di atas, supaya nanti bisa konversi ya. N-nya dicoret nanti ini dengan ini gitu ya. Itu kan ya. Nah, sekarang meternya pun akan saya ganti dengan milimeter. Jadinya apa? Oh, sorry, ini belum. Ctrl Z. Ini perkalian ya, ini perkalian. Sekarang kalikan lagi dalam rangka mengkonversi. Kita tulis meternya di bawah supaya bisa kita hilangkan. Meter dirubah mau jadi apa? Milimeter kan? Ya. Hubungannya gimana? 1000 kan ya? 1000 per 1 gitu ya. Jadi artinya kalau mau saya, ini kan nanti dicoret ya. Ini. Kalau mau satuan akhirnya kilogram milimeter, ya dia harus dibagi 10, yang ini dibagi 10, kemudian kali 1000 gitu. Ya. Caranya gitu ya mengkonversi. Dan ini hasilnya adalah kalau dalam kilogram milimeter sama dengan berapa? Ada yang itu? Ada yang hitung? Ini dibuatin aja ya. Jadi 171 ya. Kan dibagi 10 ya. Ini dibuatin ke 1 jadi 171 kali 1000 jadi 1000 ya. Bukan 71.000, betul nggak? Satuannya apa? Ini udah yang terbaru, kilogram, milimeter gitu ya. Kilogram, milimeter. Jadi untuk yang belum tahu cara konversi ya begitu ya. Misalnya ini satuannya ada di atas nih. Kalikan aja dengan lawannya di bawah ya, dan sepernya gitu. Di Newton mau hilangin Newton nih, tulis Newtonnya di bawah. Kemudian di atasnya yang mau kita tuju, kita mau jadi kilogram di atas. Kemudian kita tulis hubungan 1 kilogram itu 10 Newton. Gitu. Demikian juga dengan meter, meternya ada di bawah. Berarti nanti kita harus hilangkan dengan meter yang di bawah gitu. Tujuan kita apa? Di atasnya terus tujuan kita milimeter. Itu hubungannya 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter gitu ya. Oke, jadi kita baca 1708 bagi 10 kali 1000 gitu. Dapatlah 171.000. Ya, ada yang mau tanya silakan. Udah ya. Untuk apa torsi ini? Nanti kita akan cari diameter poros ya, diameter poros. Kemudian rumus menentukan diameter poros gimana? Karena kalau udah ke MKM harusnya udah mendapatkan rumus cara menentukan diameter dari beban putir ya. Rumusnya adalah hubungannya kan gini, tau awalnya ya, tau max itu sama dengan T kali C per IP gini ya.
Atau T kali, kita langsung aja diameter poros ya. Saya sebut DS dibagi 2, dibagi IP-nya adalah Pi DS 44 ya. Dibagi 32 ya. Itu kan sama dengan 32 dengan 2 dicoret ya. Dan ini karena dia per lagi jadi naik ke atas. Jadi 16 T dibagi dengan yang ini, DS yang ini coret dengan DS yang ini satu pangkatnya. Dia tinggal pangkat 3 ya. Sehingga 16 T per Pi kali DS pangkat 3 gitu ya. Jadi cara bacanya ini sama dengan ini gitu. Ya. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah DS-nya. Kita mau cari diameter porosnya. Maka kita rubah. Rumusnya jadi apa? DS sama dengan akar 3 perpanjang akar 3 dari apa? Nah ini tahu maksudnya tegangan yang terjadi, tegangan geser yang terjadi disamakan dengan bahan yang dipakai gitu ya. Bahan yang dipakai ini di 0,8 ya. Dengan tau A ini, tau allowable ya. Ini bukan T, tau ya, tau A. Makanya ini kemudian dipindah gitu ya. Karena yang di kiri sekarang DS nih. Bayangin aja dari rumus ini pindah ke sini. Jadi Pi kali tau A ya. Tau maksudnya udah diganti dengan tau A. Pi kali tau A gitu ya. Dibagi dengan 16T ya. 16T. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang bingung nggak? Anda dapat rumus begini, tau max sama 16T per Pi DS pangkat 3 atau tau A sama 16T per Pi DS pangkat 3 gitu ya, Pi DS pangkat 3. Tapi kita mau nyari DS, berarti DS-nya harus di kiri gitu. Anda harus bisa tuh ngerubah jadi begini gitu ya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita masukin akar 3 dari siapa? Pi tau A-nya nih 0,8. Satunya nggak saya tulis ya karena takutnya cukup nih. Dibagi dengan Pi, dibagi 16 ya kali T yang ini 171.000. Tolong hitung berapa ini hasilnya. Jangan lupa hitung ini dulu, kemudian akar 3 gitu ya. Atau kalau kalkulator bisa ngerjain semua sekaligus ya silakan. Akarnya akar 3 ya, bukan akar kuadrat. Silakan dihitung. Saya belum hitung ini. Ada yang ketukar nggak? Kayaknya ketukar ya? Sorry. Sebentar, DS atau max. Oh ya, sorry. Ada yang salah ya? Untung kecek. Maaf, yang di bawahnya salah ya. Saya hapus lagi dulu aja ya. Anda kalau ngelihat ada yang salah dikoreksi ya. Jadi saya ulang sekali lagi, bentuk begini kalau DS-nya mau sendirian, jadi gini ya. DS sama dengan akar 3. Akar 3 ya. Yang di atasnya itu adalah 16T ya. Salah ketukar ya. 16T gitu. Dibagi dengan Pi tau A. Ingat sekali lagi, tau maksudnya sama tau A ya. Nah, kita lihat si DS pindah ke sini, si tau A pindah ke sini gitu ya. Tapi kalau DS pangkat 3 pindah ke sini, dia masih pangkat 3. Supaya dia nggak pangkat 3, makanya ruas kirinya di akar 3, ruas kanan pun harus di akar 3. Makanya ini harus akar 3 gitu ya. Oke, bosan dikoreksi ya rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah Anda bisa pakai, nggak perlu dihafal-hafal gitu ya. Terus kali T. T-nya berapa tadi? 171.000 ya. 171.000 dibagi dengan
pi kali 0,8. Oke. Tolong dihitung hasilnya ini berapa? Ada yang dapat angkanya? 102,88 Pak. 102,88. 102,88. Oke. Yang lain ada yang ngecek? 102,88. Apa satuannya? Ini kan 171, ini udah kilogram milimeter. Yang bawah 0,8 kg per milimeter kuadrat kan ya? Kilogram per milimeter kuadrat. Kilogramnya dicoret. Milimeter kuadrat yang di bawahnya karena per lagi, dia naik ke atas milimeter kuadrat bareng dengan milimeter yang ini. Jadi milimeter pangkat 3. Tapi kan di akar 3, jadi jawaban akhirnya adalah milimeter gitu. Kalau salah tolong kasih tahu saya hitungannya ya. Mungkin yang lain ada yang hitung. Coba saya cek juga. 16 kali 1.000 dibagi pi bagi 0,8. Kemudian akar 3. 2,8 ya, 102,87 atau 88. Kalau mau saya bulatkan juga nggak apa-apa ya, saya bulatkan aja lah 103 gitu ya. Artinya untuk menghantarkan daya 10 dk dan putaran 50 rpm, kalau kita nggak mau perhitungan lain-lain lagi gitu ya, maka diameter porosnya harus minimal 102,88 yang saya bulatkan di 103 mm gitu ya. Oke, jadi kita dapat ds. Buat apa kita dapat ds? Oke, saya akan duplicate yang ini. Duplicate slide. Ya, yang ini saya hapus dulu, yang lain-lainnya ya. Cara hapusnya supaya cepat gimana? Ini aja. Ya lihat gitu. Di satu sini, berarti ds yang kita punya berapa? Sama dengan 103 mm. Itu kan? Ini saya hapus. Oke. Nah, dari data ds inilah kita bisa menentukan diameter dari si kopling cakarnya ya. Diameter dalam, diameter luar gitu ya. Oke, kita hitung. Di sini udah ada rumusnya, tinggal pakai aja. Cuma memang di tiap rumusnya ada ds-nya, makanya kita tadi hitung ds dulu. Oke, kita hitung di itu sama dengan 1, ds tambah 10. Berarti 1,2 kali 103 ya. Tambah 10. Berapa? Tolong dihitung. Satu 133,6 Pak. Kita buat aja 134 mm. DO berapa ada? DO di sini dia bilang hanya 2 DI ya. 2 DI berarti 2 kali 134 ya. Itu berapa? 268 mm gitu ya. Oke. Setelah itu ada yang tahu ngapain lagi? Hitung H ya. H itu tinggi cakarnya ya.
hanya ada rumusnya juga, Anda tinggal pakai. Hanya ada tinggal ya sayang juga gitu ya. Ini 0,5 kali DS kali 3 ditambah 8. Hasilnya berapa? 59,5. Saya buatin 60 aja lah ya. Itu nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita mau ngitung apa sih? Tentukan tegangan geser maksimum yang terjadi pada cakar. Oke. Ada yang tahu langkah berikutnya ngapain? Kita punya rumus apa lagi? Jangan lupa ya, rumusnya adalah pertama, tegangan maksimum pada cakar itu adalah ini. Tau max itu sama dengan berapa? Setengah akar sigma B kuadrat ditambah 4 tau kuadrat itu ya. Gitu kan? Pertanyaannya, sigma B-nya dapat dari mana? Sigma B-nya dapat dari mana? Sigma B itu dapat dari, ini saya kasih garis dulu ya. Sigma B saya bisa peroleh dari rumusnya udah dibeli ya, di slide udah ada ya, di slide yang waktu itu Anda terima ya. FT atau gaya tangan sial kali H dibagi dengan jumlah dari si cakar, jumlah cakarnya, iya benar ya, benar ya, jumlah cakar dikalikan Z. Z ini adalah tahanan torsional ya. Nah ini besarnya nanti masuk sini. Takutnya nggak keburu pakai angka, jadi saya tunjukin aja ya. Kalau taunya dari mana? Kan nanti tujuan akhir kita tuh ini, kita ingin ngedapetin tau max yang terjadi gitu ya, di pertanyaan. Tentu tidak maksudnya yang terjadi pada cakar. Nah ini, kita mau nyari ini, tau max. Hitungnya pakai rumus ini. Tapi di rumus ini ada sigma B dan tau gitu ya. Sigma B-nya pakai rumus ini. Tau-nya pakai rumus apa? Tau-nya pakai rumus, ada yang tahu? Taunya adalah F per A aja ya. Tapi A-nya setengah dari lingkaran cakarnya gitu ya. Luas setengah lingkaran cakar. Rumusnya pun udah diberi juga ya. Jadi ini adalah FT dibagi dengan apa rumusnya? Lingkaran luar dibagi lingkaran dalam, luas lingkaran luar dibagi luas lingkaran dalam, setengahnya gitu ya. Jadi setengah dari pi per 4 DO kuadrat min DI kuadrat. Ya. Inilah masuk ke sini gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah cara nentuin FT gimana? Cara nentuin FT. FT hitungnya adalah torsi dibagi dengan jari-jari rata-rata. Ini RM ya. Jari-jari rata-rata hitungnya gimana? Jadi ini FT ini nanti masuk ke sini. FT ini nanti masuk ke sini gitu ya. Kemudian kalau RM hitungnya dari mana? RM hitungnya sama dengan diameter dalam DI tambah DO ya
DO. Kemudian dikuadratkan, di jumlah ya, kemudian dibagi 4, sorry. Oke, dibagi 4 ya. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Kalau DI tambah DO dibagi 2 saja menjadi diameter rata-rata. Sementara kan yang kita butuhkan adalah jari-jari rata-rata. Makanya dibagi 2 lagi gitu. Jadinya pembagi totalnya adalah 4 gitu ya. Nah, ini nanti masuk sini gitu ya. Jadi kalau RM udah dapat, masuk sini. RM dan T udah tahu ya tadi sebelumnya ya, torsi yang tadi ya. Dapat FT. FT udah tahu, masuk sini. Kalau ini yang lain semua udah tahu, dapat sigma B. Sigma B masuk sini. Nah, masalahnya apakah di sini yang lainnya udah tahu gitu ya. Kalau N jumlah cakar lah ya. Tadi udah dibilang jumlah cakarnya ada 3. Berarti ini nanti masukin 3 nih yang ini ya. Kalau H tadi tinggi si cakarnya. Udah ya. Kemudian kalau Z itu apa? Z juga udah diberikan rumusnya ya. Z itu adalah Z itu adalah 1/6 DO min DI dibagi 2 ya. Kemudian dikalikan dengan DI tambah DO kemudian kurung tutup bagi 4N ya. Udah pernah dikasihkan rumus ini ya. N di sini jumlah cakar ya. Ini jangan lupa ada kuadratnya di sini ya. Dapat Z. Z ini nanti masuk sini ya. Jadi Z ini nanti masuk ke sini ya. H udah dapatkan ya. Udah dapat semua. Nah, gitu ngitungnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya tulis rumusnya aja supaya lebih cepat. Step by stepnya apa? Jadi tadi dari sini itu ya. Saya tunjukkan dulu gambar dalam besarnya. Kita mau ngitung ini loh gitu ya. Sebenarnya di rumus ini ada rumus ini dan ini, ada sigma B dan tau. Ya, kita cari dulu sigma B-nya. Sigma B ada apa aja? Kita cari dulu masing-masingnya gitu. Gitu ya. Nanti masuk-masukin. Ya. Di sini DI, DO apa? Ya DI, DO udah ada kan. 1, 3, 4, 2, 6, 8. Masukin aja. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Itu beres seperti itu. Ada yang mau nanya boleh. Jadi saya nggak selesaikan angkanya. Nanti Anda bisa selesaikan sendiri ya di rumah ya. Ya Anda udah di rumah, Anda bisa kerjain setelah inilah. Kemudian apa lagi? Yang penting di sini ada soal minta pakai sketsanya gitu ya. Ya gambarkan aja sketsanya. Di sini saya nggak perlu susah gambar di komputer ya. Oke, silakan mau nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau memperlihatkan sedikit slide yang untuk materi hari ini sebetulnya. Tapi ya saya untuk kali ini cuma saya perlihatkan aja. Nanti saya upload. Nanti kita bahasnya minggu depan ya. Karena waktunya udah mepet ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu bentar. Ini ya. Jadi ini materi yang akan saya upload. Oh, ini di bagian akhir ya. Jadi yang kita bahas untuk kuliah hari ini adalah rem sepatu panjang internal. Jadi rem sepatu panjang itu ada yang eksternal, ada yang internal gitu ya. Yang internal orang sering nyebutnya rem tromo gitu ya. Kemudian ini aplikasinya, bentuk fisiknya kayak gini gitu ya. Mungkin Anda ada yang ambil tuas elemen gitu ya. Nah ini remnya itu ada di sini gitu ya.
ada yang dalam satu kendaraan ada yang dua jenis, misalnya depan cakram, belakang tromo, ada juga gitu ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah yang tromo ya. Tromo pada prinsipnya adalah si yang sepatu ini nanti dia mengembang akibat injakan pedal rem. Kalau dia mengembang, dia kontak ke drum, terjadilah gesekan dan mengurangi kecepatan putar roda, yang artinya nanti akan mengurangi kecepatan kendaraan gitu ya. Ini nggak usah permasalahan speed sensornya, itu di luar permasalahan kita ya. Oke. Ini secara gambar teknisnya lah ya, gambar teknis 3 dimensinya seperti ini. Ada aktuatornya berupa silinder. Jadi orang nginjak pedal rem di kabin sopir gitu ya. Kemudian dia disalurkan lewat oli ya, incompressible fluid ya, minyak rem ya. Nanti di sini mengembang, dorong ini dan ini gitu ya. Dorong, kena ke drum, rem gitu ya. Kalau injakannya dilepas, maka tekanan si oli berkurang, dorongan si oli berkurang. Jadi ini pistonnya nggak dorong lagi kiri kanan, nggak. Si pegas menarik kembali, jadi dia menciut lagi, maksudnya bergerak ke arah dalam lagi, sehingga si sepatu remnya tidak kena ke drum lagi. Ya. Ada juga yang secara mekanik gitu ya, secara mekanik nggak lewat fluid gitu ya. Diinjak, kemudian ini berputar. Ini kan otomatis ya, kalau posisi gini kan ini dan ini dekat jaraknya ya. Tapi kalau ini berputar sehingga ini kontak ke sini, ini kontak ke sini, maka ini jaraknya jadi jauh. Jarak yang jadi jauh itu membuatnya terdorong ke kanan, ya terdorong ke kiri. Jadilah ngerem juga gitu. Ya, secara prinsip. Nanti secara perhitungannya kita detailnya di minggu depan lah ya. Nah, ini rumus cara menentukan rumusnya mirip-mirip dengan yang kayak kemarin ya, waktu suatu panjang eksternal. Kalau salah udah pernah kita bahas juga itu ya, atau belum, nanti kita bahas lagi lah ya, tapi nggak sekarang karena harus dibahas detail ya. Kemudian ini masih sama ya, pembahasan tentang itu. Kemudian ini adalah DBB-nya dari kondisi pengereman ya. Seandainya dia sepatunya seperti ini, gaya apa aja yang terlibat gitu ya. Kemudian gaya itu akan mengakibatkan momen. Ada MF, momen akibat gaya gesek. F itu mungkin dari friction. Kenapa bisa begitu? Jadi di tiap titik, kita misalnya titik ini ya, ini ada gaya normal, ada gaya gesek. Ya, gaya normal dan gaya gesek itu adalah mengakibatkan momen kan ya, momen. Kenapa? Karena ada jaraknya gitu. Contohnya di sini, gaya normal, dikalikan jarak ini, dia akan mengakibatkan momen terhadap titik ini, ya, titik tumpuan dari si ininya, tumpuan dari si tuas remnya, ya. Kemudian gaya ini pun sama, ada jaraknya nih, sehingga mengakibatkan momen juga gitu. Nah, momen-momen ini harus diperhitungkan, ya. Saya persilakan Anda baca dulu sebelum dibahas bersama-sama gitu ya, supaya Anda tahu ini hurufnya apa aja. Ada yang salah nanti bisa koreksi juga. Ya. Kemudian ya kalau sudah tahu misalnya ngomongnya dibuat ini aja apa pertimbangan aja. Contohnya ini F kali C sama MN min MF. Perhatikan ya, suku ini momen, suku momen, ini juga momen. Momennya diperoleh dari gaya kali jarak. C itu apa?
Kemudian keseluruhan momen untuk persoalan yang